mengenal huruf hijaiyah. Yang pertama adalah alif, alif atau dibaca a. Alif. Kita ulangi sekali lagi, alif. Lalu yang kedua, ba. 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 Jadi jika huruf ba itu titiknya di bawah adalah 1. Kita ulangi sekali lagi, ba. Lalu yang ketiga ada huruf ta. Mari baca sama-sama, ta. Kita ulangi sekali lagi, ta. Lalu yang keempat ada huruf sa. Sa ini terbagi menjadi ada 3 bagian. Jadi ada sa, ada shin. Jadi yang pertama adalah bacanya sa atau di lidahnya di ujung gigi. Jadi sa, bacanya sa. Lalu yang kelima ada huruf jim. Jim biasa, jim. Kita ulangi sekali lagi, jim. Lalu yang selanjutnya ada huruf H. H ini keluarnya dari tenggorokan, jadi bukan besar, melainkan H. H. Jadi pangkal tenggorokan, suaranya sangat ringan. Kita baca sekali lagi, H. Lalu yang selanjutnya adalah Kho. 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 Sama seperti huruf H, tapi dia sedikit agak tenggorokan ke dalam. Jadi kho. Kho. Lalu yang selanjutnya ada huruf dal. Dal. Kita baca sekali lagi, dal. Lalu yang selanjutnya ada huruf zal. Bedanya dengan huruf dal itu dia kemasukan seperti hamzah. Jadi suaranya agak ada zal, zalnya. Jadi seperti ada, kalau kita artikan dengan huruf abjad itu ada z-nya. Jadi za, za. Seperti yang ditulis di huruf di sini, za. Kita baca sekali lagi, za. Kita ulangi sekali lagi, za. Lalu yang selanjutnya ada huruf ro. Kita ulangi sekali lagi, ro. Yang selanjutnya adalah huruf za. 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 Jadi sedikit bergetar, za. Za. Kita ulangi sekali lagi, za. Za. Lalu yang selanjutnya ada huruf sin. Nah, ini huruf sin ini seperti kita pengucapan huruf S. Jadi biasa, S biasa. Jadi sin, sin. Kita ulangi sekali lagi, sin, sin. Yang selanjutnya ada huruf shin, shin besar. Atau kalau bahasanya bibirnya harus sedikit ke depan, shin, shin. Jadi shinnya sangat jelas, shinnya besar. Kita ulangi sekali lagi, shin, shin. Lalu yang selanjutnya adalah huruf sod, sod, sod. Nah, pengucapan huruf sod ini seperti kita sedang mau bersiul. Jadi sod, sod, bibirnya agak ke depan. Hampir sama seperti huruf shin tadi, tapi ini lebih kita mengerucut, yaitu sod. Kita ulangi sekali lagi, sod, sod. Lalu yang selanjutnya adalah bo, bo, bo. Jadi lidahnya dipenuhkan sampai ke pipi kanan kiri. Jadi kerasa semua, jadi hurufnya itu berasa penuh di mulut. Bo, bo, bo. Lalu yang selanjutnya adalah po, po, po. Jadi suaranya seperti ditahan, untuk huruf to ini. Beda untuk huruf ta. Kalau ta itu kita pengucapannya secara lisan biasa, ta, ta. Kalau po ini sedikit ke dalam, jadi suaranya kita tahan, po, po. Lalu yang selanjutnya ada huruf zo. Zo ini hampir mirip dengan huruf bo, tapi jika huruf bo adalah berat, yang zo ini adalah ringan. Jadi cara membacanya zo, zo atau za. Jadi ringan. Kita ulangi sekali lagi, zo, zo. Lalu yang selanjutnya adalah ain, ain, ain. Suaranya ditekan, jadi di tenggorokan, ain, ain. Kita ulangi sekali lagi,
ain. Yang selanjutnya adalah ghain, 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 ghain. Jadi ghain ini lebih hampir mirip dengan huruf gha. Gha tadi masih di pangkal tenggorokan sama seperti ha, jadi tidak terlalu berat. Jika gha ini lebih kita tekan lagi ke dalam. Jadi pengucapannya lebih dalam lagi. Jadi kita contohkan seperti ini. Gha, ghain, ghain. Kita ulangi sekali lagi. Ghain. Lalu yang selanjutnya adalah fa. Seperti biasa, ini adalah ucapan yang ringan, yaitu fa. Kita ulangi lagi sekali lagi. Fa. Yang selanjutnya adalah huruf qaf, agak ditekan. Qaf, qaf. Jadi dia hampir mirip seperti ghain, dia keluarnya dari tenggorokan, ghain. Jadi qaf, qaf agak ditekan. Hampir mirip dengan po, po agak ditekan suaranya. Kita ulangi sekali lagi. Qaf, qaf. Nah, yang selanjutnya adalah huruf kaf. Ini lebih ringan, sama seperti pengucapan huruf fa. Jadi kaf, kaf, kaf. Jadi ringan. Kita ulangi sekali lagi. Kaf. Yang selanjutnya adalah lam, 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 lam. Jadi pangkal lidah itu menyentuh di langit-langit mulut. Lam, lam. Lalu yang selanjutnya adalah mim, mim, mim. Kita ulangi sekali lagi. Mim. Jadi antara bibir bawah dan bibir atas harus bertemu. Mim. Lalu yang selanjutnya adalah nun, nun. Kita ulangi sekali lagi. Nun. Lalu yang selanjutnya adalah ha. Ha-nya besar, hampir mirip seperti ha. Ha tadi pengucapannya di pangkal tenggorokan ringan, sedangkan ha yang ini adalah besar. Jadi ha, ha, ha. Kita ulangi sekali lagi. Ha. Lalu yang selanjutnya adalah huruf waw, waw, waw. Kita ulangi sekali lagi. Waw. Lalu yang selanjutnya adalah hamzah, hamzah. Seperti biasa ucapannya sangat ringan. Hamzah. Lalu yang terakhir ada ya, ya. Sekali lagi kita ulangi. Ya. Yang selanjutnya adalah mengenal ejaan dalam huruf hijaiyah. Jadi yang pertama ada harokat fathah. Jadi kita tambahkan saja, kita seumpama kita baca huruf alif. Jadi a. Kalau fathah di atas tandanya berarti a. Jadi seperti ini contohnya. Harokatnya kita taruh di atas, bacanya a. Kalau kita taruh di to, bacanya po. Itu namanya fathah. Jadi satu tanda di atas, harokat fathah. Lalu yang selanjutnya adalah harokat kasroh. Sama seperti harokat fathah, bedanya harokat kasroh kita letakkan di bawah huruf yang akan kita baca. Seperti contohnya sod, si. Kita taruh di bawah si. Kalau fathah tadi kita taruh di atas, maka bacanya sod. Kita taruh di bawah, bacanya si. Begitu juga huruf do. Jadi di. Kalau fathah bacanya do. Jadi ini pengertian kasroh dan fathah ini kurang lebih sama. Hanya peletakannya saja yang beda. Kalau fathah itu di atas dan kasroh itu di bawah. Lalu yang selanjutnya adalah dhammah. Dhammah itu hurufnya sangat gampang kita ingat seperti huruf wawu, tapi diletakkan di atas huruf. Jadi seperti kita contohkan di atas huruf nun, jadinya dibaca nu, nu atau ro, dibaca ru. Jadi di huruf ro ini kita kasih harokat dhammah, jadi bacanya ru. Lalu yang selanjutnya adalah nun, sukun. Jadi kalau kita kasih huruf sukun, itu adalah hurufnya mati. Jadi kita gabungkan seperti huruf nun dengan huruf mim atau dengan huruf ha bertemu dengan huruf nun. Jadi haknya kita kasih harokat dhammah, lalu nunnya kita kasih sukun, bacanya hun. Jadi nunnya mati. Ini tanda sukun, tanda bahwa huruf itu mati. Lalu ada
Yang selanjutnya adalah fathah tanwin. Fathah tanwin ini peletakannya sama seperti fathah, jadi di atas huruf. Jadi jika kita di atas nun bacanya nan, atau do bacanya don, atau to berarti bacanya ton. Lalu yang selanjutnya adalah kasroh tanwin, sama seperti fathah tanwin, yaitu kalau fathah tanwin kita taruh di atas huruf, maka kasroh tanwin kita taruh di bawah huruf. Cara bacanya tin. Lalu yang selanjutnya adalah domah tanwin, kita taruh di atas huruf, sama seperti domah tadi. Jadi cara bacanya nun. Seumpama kita taruh di atas huruf nun, cara bacanya menjadi nun, atau kaf jadi kun, atau qaf menjadi kun, jadi lebih dalam, atau fa menjadi fun. Terus yang selanjutnya ada tasjid atau syaddad. Jadi jika tasjid ini kita taruh di huruf mim, jika kita belajar tajwid akan masuk ke dalam hukum idgham bihuna atau huna. Maaf, sedikit kesalahan. Jadi kalau kita taruh di huruf mim atau nun, jadi hukumnya menjadi huna, jadi berdengung. Contohnya nun, jadi kalau ha ketemu nun dan nunnya kita kasih tasjid, bacanya hun, berdengung. Kita ulangi sekali lagi, bacanya hun.